Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto berada di London, Inggris. Dia juga sudah mengunjungi Uni Emirat Arab. Selama hampir 2 minggu, Prabowo yang menjabat sejak Oktober telah sangat aktif menjalankan misi diplomatik hampir di seluruh dunia. Di Beijing, ia bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, kemudian mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden di Washington. Sebelumnya, dia berbicara lewat telepon dengan Presiden terpilih Donald Trump dan mengucapkan selamat atas kesuksesannya. Setelah itu, Prabowo pun kemudian menghadiri pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC dan ke KTT G20 di Rio de Janeiro. Jadwal perjalanan yang padat menunjukkan satu hal yang penting, kata Andreas Uven, pakar Asia Tenggara di Lembaga Pemikir Institut Studi Global dan Area Jerman atau GIGA di Hamburg. Prabowo lebih menekankan peran internasional Indonesia dibandingkan para pendahulunya. Bukan kebetulan bahwa setelah menjabat, Prabowo langsung mengunjungi China dan Amerika Serikat, kata Denny Suarsada, Kepala Kantor Konrad Adenauer Foundation di Jakarta. Pada saat yang sama, Prabowo juga harus mempersiapkan Indonesia menghadapi pemerintahan Trump yang akan datang, yang arah politik dan ekonomi internasionalnya belum dapat ditebak. Ketika Prabowo membagikan percakapan teleponnya dengan Donald Trump di media sosial, ia menunjukkan bahwa ia berusaha menjaga hubungan pribadi yang baik dengan Trump, kata Suarsada. Pada saat yang sama, ada sejumlah hal yang harus dipikirkan, lanjut Suarsada. Di sisi lain, Indonesia terus menunjukkan komitmennya sebagai mitra Amerika secara militer. Angkatan Laut kedua negara mengadakan latihan bersama di dekat Pulau Batam. Manuver ini dipandang sebagai upaya keduanya untuk melawan dominasi Cina di wilayah tersebut, menurut laporan portal online Asia Times. Namun Indonesia tidak memposisikan dirinya melawan Cina, kata Andreas Uven. Dalam pertemuan Prabowo dengan Xi Jinping, kedua negara menandatangani pernyataan bersama yang mengesankan bahwa Indonesia mengakui 9 garis putus yang dirumuskan Cina. Garis ini kontroversial karena menandai wilayah yang diklaim Cina, termasuk Kepulauan Natuna. Pengumuman ini menyebabkan keresahan besar di wilayah tersebut. Pernyataan bersama yang ditandatangani menyebabkan keresahan besar. Kementerian Luar Negeri RI kemudian menyatakan Indonesia tidak mengakui klaim teritorial Cina. Fakta bahwa Indonesia menandatangani deklarasi bersama tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya pengalaman diplomatis pemerintahan Prabowo, kata Andreas Uven dalam wawancara dengan DW. Hal serupa juga dilihat Denny Suarsada. Secara garis besar, hubungan Cina dan Indonesia baik. Perekonomian kedua negara saling bergantung dalam banyak hal, dan Indonesia juga sudah menyatakan ingin bergabung dengan negara-negara BRICS. Masuknya Cina ke Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Hubungan antara Tiongkok, Cina, dengan wilayah Nusantara sudah terjalin sejak zaman kuno melalui jalur perdagangan maritim. Namun, untuk mempermudah pemahaman,
Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah masuknya Cina di Indonesia. Abad ke-7 hingga abad ke-14, pada periode ini, hubungan perdagangan antara Tiongkok dan wilayah Nusantara terjalin melalui jalur lautan Hindia. Kegiatan perdagangan ini membawa pedagang Tiongkok ke berbagai pelabuhan di Indonesia, seperti Palembang, Aceh, dan Jawa. Abad ke-15 hingga abad ke-19, pada periode ini, Cina mengalami keruntuhan dinasti Ming dan munculnya dinasti Qing.